Ira Hosana dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menyegarkan jiwa kita, menguatkan iman kita, dan mempererat persekutuan kita. Juga terima kasih untuk Cici Fiaso dengan kesaksian instrumentalnya, piano solo dengan judul To God Be the Glory. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui puji-pujian dan kesaksian instrumental kami dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Tuhan siapkan hati, pikiran, telinga kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan memikirkan sebuah tema, yaitu menjalani hidup yang mengucap syukur. Permisi tanya, berkat apakah yang terbesar, yang paling istimewa, yang saudara alami dalam sepanjang kehidupan saudara hingga hari ini? Apa yang saudara anggap berkat yang terbesar? Apakah mungkin saudara lahir dari keluarga yang kaya raya? Atau keluarga yang tersohor? Atau saudara lahir sebagai seorang yang cantik, yang tampan seperti bintang film? Apakah saudara sekolah dan lulus cum laude dari universitas yang terkenal? Ataukah saudara menikah dengan pasangan yang cantik? Pasangan yang tampan, yang kaya, yang pintar, yang sungguh-sungguh mengasihi saudara? Ataukah saudara punya bisnis atau karier yang sukses dengan pemasukan atau income yang luar biasa, yang berlimpah? Ataukah saudara mempunyai keluarga yang bahagia, anak-anak dan cucu-cucu yang baik, yang hormat orang tua, yang sukses dalam kehidupan mereka? Ataukah itu adalah keberhasilan tertentu, kebanggaan tertentu yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apa berkat yang paling besar, yang paling istimewa dalam hidup saudara? Semua yang saya sebutkan di atas, saudara, adalah berkat-berkat yang baik, bukan? Yang kita inginkan, bukan? Namun semua yang saya sebutkan di atas itu adalah berkat yang bersifat jasmani, materi dan duniawi, yang sifatnya sementara, yang bisa berlalu, yang bisa lenyap. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak membawanya bersama dengan kita, bukan? Saudara, saya yakin sebenarnya berkat yang paling istimewa, yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus. Yaitu berkat pengampunan dosa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berkat jaminan hidup yang kekal, yang sifatnya selama-lamanya, yang bisa kita alami dan kita nikmati di muka bumi ini, dan bahkan kita bawa sampai ke sorga yang mulia nanti. Saya yakin saudara setuju dengan saya, bukan? Berkat yang paling besar, yang paling istimewa adalah berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah dasar atau fondasi bagi kita untuk menjalani hidup yang mengucap syukur. Memang memasuki bulan November adalah bulan Thanksgiving, pengucapan syukur. Ada minggu Thanksgiving, minggu pengucapan syukur. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak hanya mengucap syukur di bulan November saja, bukan? Tapi setiap hari, setiap saat, setiap keadaan. Menjalani hidup kita sehari demi sehari dengan mengucap syukur. Pertanyaannya, bisa nggak? Mungkinkah? Padahal di muka bumi ini masih ada begitu banyak cobaan, ujian, penderitaan, kesusahan, bukan? Jawabannya mungkin, saudara. Kenapa? Sebab dengan dasar berkat keselamatan itulah, fondasi keselamatan itulah, berkat yang terbesar itulah, kita dimungkinkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang mengucap syukur setiap hari. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya?
langkah-langkah praktisnya menjalani hidup yang mengucap syukur itu. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, dari pembacaan Alkitab di atas, kita akan mempelajari beberapa cara praktis bagaimana menjalani hidup yang mengucap syukur. Yang pertama, caranya bersukacita dalam Tuhan. Ayat 4. Bersukacita dalam Tuhan adalah soal hati kita. Hati kita dengan hati Tuhan. Ada sebuah komunikasi yang non-stop. Hati kita yang ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dialami oleh Paulus. Walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara. Waktu menuliskan surat ini, dia menghibur, menguatkan jemaat Filipi, mengajak mereka bersukacita di dalam Tuhan. Jadi ada kata kuncinya di sana. Di dalam Tuhan. Kalau bersukacita karena kesenangan dunia, bersukacita karena mendapat materi, karena mendapat hadiah, karena sesuatu yang bersifat sementara, itu bisa lenyap. Itu bisa hilang, itu sementara. Tapi bersukacita dalam Tuhan, itu adalah kekal sifatnya. Selama-lamanya. Walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara, jemaat lagi sedih kenapa pemimpin mereka harus masuk penjara, dianiaya, ditangkap. Tapi Paulus jelaskan semua itu karena Injil Kristus. Sebab itu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dengan adanya komunikasi hati kita dengan hati Tuhan, maka kita diberikan sukacita surgawi. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk tetap mengucap syukur walaupun ada kesusahan dan penderitaan seperti Rasul Paulus. Ketika Lazarus mati, Alkitab mencatat Maria, Marta sedih, orang-orang sedih. Yesus hadir di situ dan Yesus ingin melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Tapi firman Tuhan mencatat, Yohanes 11:41, sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menaikkan syukur kepada Bapa di sorga. Itu rahasianya, saudara. Walaupun ada kematian, kesusahan, air mata, penderitaan, Tuhan Yesus ingin mengajarkan para muridnya untuk tetap menjalani hidup yang mengucap syukur. Dasarnya adalah sukacita di dalam Tuhan. Permisi tanya, saudara, apa yang paling membuat saudara bersukacita di muka bumi ini? Apakah saudara mendapatkan hadiah, berkat-berkat yang bersifat materi dan jasmani yang sementara, atau saudara sadar bahwa saudara sudah menerima berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus? Dosa saudara sudah diampuni. Saudara mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan saudara tahu jelas bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara, memelihara saudara dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Termasuk di dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam cobaan, dalam tantangan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Nah, saudara, kesadaran itulah seharusnya membuat kita, membuat saudara bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, bukan? Karena saudara sudah di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara, ada sebuah hubungan batin yang erat, maka pastilah saudara akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang mengucap syukur. Amin. Yang kedua,
berbuat baik kepada semua orang, ayat kelima. Nah, ini adalah soal tujuan dalam hidup di dunia ini. Tujuan ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melakukan perbuatan yang baik, bercahaya bagi kemuliaan Tuhan, menyatakan terang Kristus di depan banyak orang, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus meminta jemaat Filipi tetap berbuat baik, memiliki hati yang terbuka, jangan dendam, jangan marah, jangan menyimpan kepahitan, tapi melakukan kebaikan yang konkret, yang ditujukan kepada semua orang. Termasuk pada saat itu adalah ditujukan kepada para musuh orang Kristen. Tentara-tentara Romawi, orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka yang tidak menyukai kekristenan, yang menangkap Paulus, menjebloskannya ke dalam penjara, itu pun perlu dikasihi. Dan Rasul Paulus mengatakan, berbuat baik kepada semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan kamu menghakimi, jangan kamu berbuat jahat, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Permisi tanya saudara, apakah hati saudara, sikap saudara cenderung untuk membalas kebaikan dengan kebaikan? Kalau orang berbuat baik kepadaku, aku berbuat baik kepada dia. Tapi kalau orang lain berbuat jahat, aku juga akan berbuat jahat. Jadi kejahatan dibalas kejahatan. Apakah saudara hidup seperti itu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 mengatakan, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara lihat, bukan hanya orang berbuat baik, saudara membalas kebaikan. Orang lain berbuat jahat pun, saudara harus membalas dengan kebaikan. Oh, saudara mengatakan, Pak, itu sangat sulit. Memang sulit, siapa bilang gampang? Memang sulit membalas kejahatan dengan kebaikan. Dunia tidak mengajarkan ini. Agama manapun tidak mengajarkan ini. Tetapi Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu rahasianya. Itu caranya bisa menjalani hidup yang mengucap syukur. Kenapa? Kalau hati kita penuh dendam, penuh benci, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, dan melakukan hal yang tidak baik kepada semua orang, bagaimana kita punya hati yang berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan? Mustahil, bukan? Jadi untuk bisa menjalani kehidupan yang mengucap syukur, kita harus memiliki hati yang berbuat baik, dan dinyatakan dengan perbuatan konkret yang baik pula. Memang sulit, saudara, tapi ada rahasianya. Rahasianya apa? Selalu ingat bahwa dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari kejahatan orang lain. Kalau kejahatan kita, dosa kita semuanya dibersihkan, disucikan, diampuni oleh Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya, masakan kita tidak mengampuni orang lain? Masakan kita tidak mengasihi orang lain? Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya yang jauh lebih berharga dari apapun di muka bumi ini, masakan kita tidak berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain? Saudara, ini rahasianya. Dengan selalu mengingat kasih, berkat, anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk berbuat yang baik. Maka hati kita akan senantiasa mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Ayat ke-6. Ini adalah soal sesuatu di masa yang akan datang. Jadi berharap itu adalah soal masa depan. Sesuatu yang belum terjadi. Seringkali ketika kita memikirkan hal-hal yang akan datang, yang belum pasti, kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi cemas. Sebab manusia cenderung memikirkan yang buruk, yang jelek, yang negatif. Namun, untuk menaklukkan semuanya itu, kita diajar untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berharap yang buruk, jangan berharap yang jelek, tapi berharap kepada Tuhan. Inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi.
Supaya mereka tidak usah khawatir tentang banyak hal. Gak usah gelisah dan takut walaupun sang pemimpin ada dalam penjara. Tapi mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Berharap melalui apa? Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saudara melihat, ketika berharap kepada Tuhan, ada ucapan syukur dalam hati kita. Ada harapan yang baik. Sehingga kita bisa memohon yang baik. Kita bisa berdoa dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Permisi tanya, hal apakah di dunia ini yang membuat saudara khawatir, takut, gelisah, dan cemas? Apakah soal sakit penyakit, soal kebutuhan jasmani, kebutuhan daging yang sementara, soal keuangan, soal materi yang sementara sifatnya? Ingat saudaraku, kekhawatiran terhadap apapun tidak akan menolong saudara. Tuhan Yesus bilang, kekhawatiran tidak akan menambah satu jengkal, satu hasta dari hidupmu. Gak tambah panjang umur, justru akan membuat saudara lebih susah, lebih sedih, lebih kecewa, dan tidak bisa mengucap syukur. Sebaliknya, saudara akan bersungut-sungut, akan mengeluh, akan bersedih hati, bukan? Kekhawatiran akan membuat saudara terus berputar-putar di dalam lingkaran kecemasan, lingkaran ketakutan, lingkaran kegelisahan, lingkaran kekhawatiran itu sendiri. Tidak membawa saudara kemana-mana. Tetapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, saudara memandang ke depan. Bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala situasi, ada Tuhan yang memberkati dan merencanakan yang baik terhadap dirimu. Percaya itu dan berharap kepada Tuhan. Itu rahasianya. Sehingga setiap hari, setiap saat, setiap situasi, kita bisa menjalaninya dengan hati yang mengucap syukur. Sebab harapan di dalam Tuhan itu bersifat ya, amin, dan pasti. Harapan terhadap dunia, harapan terhadap manusia itu seringkali mengecewakan dan kosong, bukan? Yakobus pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata, janganlah kamu bersungut-sungut, jangan kamu cepat mengeluh, tetapi tabahlah dalam menghadapi apapun dan tekunlah menantikan Tuhan. Itu harapan. Tekunlah menantikan Tuhan, jangan cepat kecewa. Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tuhan memiliki otoritas yang tepat, kedaulatan yang tepat, dan pada saatnya saudara akan melihat harapan di dalam Tuhan itu menjadi kenyataan. Sebab itu kita bisa menjalani hidup ini setiap hari dengan ucapan syukur. Yang keempat, beriman kepada pemeliharaan Tuhan, ayat ke-7. Nah, ini adalah soal menjalani kehidupan hari ini. Waktu yang dianugerahkan Tuhan setiap hari, hari yang sekarang. Kalau hari ini masih diberikan hidup oleh Tuhan, kita harus menjalaninya dengan iman. Sebab orang yang percaya hidup dari iman kepada iman. Hidup menjalani sehari demi sehari dengan iman. Jadi kalau menghadapi masa depan, kita menjalaninya dengan berharap kepada Tuhan, maka menjalani hari ini, kita jalani dengan beriman kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji, dia bukan saja menyelamatkan kita, tapi dia akan memelihara kita dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kesetiaannya. Nah, dengan kehidupan iman itulah, iman terhadap pemeliharaan Tuhan yang setia itulah, kita bisa menjalani hari demi hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita yakin bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapinya. Dia berjanji dia akan memelihara dengan kekayaan dan kemuliaannya, mencukupkan segala kebutuhan kita sehari demi sehari. Filipi 4 ayat 19. Ingat doa Tuhan Yesus juga, dia mengatakan, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi gak usah memikirkan hari besok dulu, lalu khawatir. Gak usah mengambil beban hari besok, dipikul hari ini. Lalu menjadi panik, menjadi gelisah, menjadi cemas. Gak usah. Tapi kita jalani sehari demi sehari, dengan memohon Tuhan memelihara dan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Maka kita bisa
memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Nah, Filipi pasal 4 ayat 7 tadi juga menegaskan bahwa dengan beriman kepada pemeliharaan Tuhan yang setia, maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera yang melampaui akal kita, melampaui segala kegelisahan dan kekhawatiran kita, segala yang bisa kita pikirkan. Itulah kekuatan sorgawi. Itulah rahasianya. Membuat kita bisa menjalani sehari demi sehari dengan mengucap syukur. Indah bukan? Permisi tanya, apakah hatimu dipenuhi damai sejahtera? Kalau tidak, berimanlah senantiasa kepada pemeliharaan Tuhan. Yakinlah itu, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kamu, membiarkan kamu, dan membuat kamu seperti pengemis yang meminta-minta. Tidak pernah. Dia akan menyertaimu. Dia akan membuka jendela sorga ketika kamu beriman kepada pemeliharaannya. Dan damai itu akan turun dalam hatimu. Damai yang melampaui akal dan pikiran apapun. Maka saudara bisa menjalani hidup ini sehari demi sehari dengan mengucap syukur. Amin. Saudara mungkin mengatakan, Pak, bicaranya sih gampang, teorinya sih gampang, tapi bagaimana mungkin setiap hari mengucap syukur? Saudara, kalau saudara mengambil beban hari besok untuk dipikul hari ini, pasti nggak bisa. Tapi ketika setiap pagi saudara masih diberi hidup, mintalah kekuatan untuk hari itu saja. Percayalah pemeliharaan Tuhan untuk hari itu saja. Dan belajarlah mengucap syukur pada hari itu saja. Sebab Tuhan memelihara. Lalu kalau besok pagi bangun lagi, saudara mengucap syukur lagi satu hari. Demikian sehari demi sehari, sehari demi sehari. Maka sampai hari terakhir saudara di muka bumi ini, sampai nafas terakhir, saya tanya, apakah saudara tetap mengucap syukur? Ya bukan? Jangan mengambil beban besok atau bulan depan atau tahun depan untuk dipikul hari ini, maka saudara tidak akan mampu mengucap syukur dalam hari itu. Percayalah, jalani beriman kepada Tuhan sehari demi sehari. Sebab orang benar hidup oleh iman. Diawali dengan iman dan ditutup dengan iman pula. Amin. Yang kelima, berpikir yang positif. Ayat ke-8. Ini adalah soal pikiran kita, rasio kita, mental kita. Rasul Paulus menasihatkan kita semua, termasuk jemaat Filipi, supaya mereka selalu berpikir semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah, yang adil, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Semua itu harus dipikirkan. Semua itu harus ditaruh di dalam pikiran. Yang lain, keluarkan dari pikiran. Dibuang jauh-jauh dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab pikiran yang buruk, pikiran yang negatif adalah penyakit yang terbesar dalam kehidupan manusia yang membuat dirinya tidak mampu, tidak bisa mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan sebab pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif tadi. Jadi kunci utama untuk menjalani hidup yang senantiasa mengucap syukur itu adalah pikiran yang sehat, pikiran yang positif, pikiran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Permisi tanya saudara, apakah saudara cenderung berpikir yang negatif dan yang buruk? Mintalah Tuhan Yesus menolong saudara, membuang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Minta Tuhan cabut itu. Dan mohon Tuhan curahkan pikiran yang baru, yang sehat, yang positif, yang baik, yang benar, yang indah, yang mulia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kekudusan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong saudara. Orang lain nggak bisa. Saudara bersandarkan kekuatan sendiri pun nggak bisa. Tetapi bersandar kepada kuasa Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia sanggup menolongmu. Berdoalah.
Tapi siapkan hatimu, rendahkan hatimu, dan dia akan mengubah hidupmu menjadi baru, pikiranmu menjadi baru. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan meniru dunia, jangan mengikuti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, budimu, akalmu, diubah di dalam Tuhan. Menjadi baru, sehingga engkau bisa berpikir yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Engkau bisa membedakan mana yang baik dan buruk, izinkan yang baik masuk ke dalam hatimu dan pikiranmu, dan buang jauh-jauh yang buruk dan negatif. Itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu mulai hari ini, periksalah dirimu sendiri, saudaraku. Apa yang membuat saudara tidak bisa menjalani hidup ini dengan mengucap syukur setiap hari? Apakah saudara tidak ada sukacita? Masih menyimpan kepahitan, sakit hati, atau kesedihan, atau hal-hal yang negatif lainnya? Apakah saudara kurang berharap kepada Tuhan, kurang beriman kepada Tuhan, kurang percaya kepada pemeliharanya? Atau saudara ada pikiran yang negatif dan buruk, yang suka curiga, yang ragu-ragu, yang penuh kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kegelisahan? Mohon Tuhan Yesus, sekali lagi, mohon Tuhan Yesus menolong saudara. Dia akan memampukan saudara. Dia akan membuat saudara menjadi baru dan bisa menjalani hidup yang mengucap syukur setiap hari, setiap keadaan, setiap situasi. Mulai hari ini, ketika saudara berdoa, mulailah dengan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan terlebih dahulu. Barulah saudara meminta kepada Tuhan. Barulah saudara memohon kepada Tuhan. Belajarlah menghitung berkat-berkat Tuhan terlebih dahulu, sebelum saudara minta berkat lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, sehingga kami semua terus diingatkan ketika lupa dan lalai. Kami dikuatkan ketika kami lemah, kami diangkat kembali ketika kami hampir terjatuh. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar-pendengar firman. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami sekali lagi berdoa untuk Ciswat dan keluarga yang sedang berduka, khususnya untuk acara funeral besok, untuk penguburan Om Caihi, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati melalui funeral ini ya Tuhan, seluruh keluarga sekali lagi dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai mereka satu demi satu. Kami terus berdoa untuk Bapak Surya Supeno, besan dari Ciolin yang masih menjalani kemoterapi. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan, Kau sendiri yang memberkati proses pengobatan ini, dan dia boleh pulih, sehat kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jimmy, kokonya Ciolin yang sedang sakit di Indonesia. Tuhan kasihani dia. Biarlah di dalam masa pengobatannya ya Tuhan, dia pun diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil Kristus dan boleh diselamatkan oleh Tuhan juga. Kami berdoa Pak Indra yang rencana akan dioperasi pada awal bulan Desember. Tuhan, Kau mempersiapkan dia secara fisik, secara mental, secara rohani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah jalannya operasi sehingga boleh sukses, dia boleh sehat kembali dan kuat kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang menunggu pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati Jane Atmojoyo untuk pemulihan kesehatan jantungnya. Tuhan sendiri yang menolong dia agar dia sungguh-sungguh sehat secara total dan boleh lagi melakukan aktivitasnya secara normal dan boleh beribadah juga kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Tony Harahap juga dalam masa pemulihan. Tuhan tolong dia melalui terapi-terapi yang dijalani, dia sungguh-sungguh sehat secara sempurna dan boleh melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan dan beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami terus doakan remaja kami Arthur Palar. Tuhan, Kau sendiri yang sudah menyembuhkan dia, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, yang total. Berkati studinya, berkati masa depannya. Tuhan, Kau sendiri yang panggil dia, teguhkan panggilan-Mu, agar dia menjadi hamba-Mu yang kelak dipakai oleh Tuhan.
Tuhan, kami berdoa Budi Sayogyo yang setiap hari harus minum obat kimo secara rutin. Tuhan, kasihani dia. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu. Pulihkanlah dia Tuhan secara sempurna agar dia boleh terlepas dari obat kemoterapi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nina untuk pemulihan kaki dan punggungnya dan tempat-tempat yang lemah. Tuhan tahu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan dia. Pakai terus Ibu Nina walaupun di dalam kelemahan dia terus menjadi berkat untuk orang lain. Kami berdoa untuk Saudara Irma, kami bersyukur Tuhan untuk treatment suntikan di imun sistemnya yang ada banyak kemajuan. Kami terus minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu, sempurnakan dia Tuhan, agar dia tidak harus tergantung lagi dengan suntikan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anaknya Cirita di Indonesia yang ada kelainan di darahnya. Ya Tuhan, juga mohon belas kasihan-Mu. Mohon jamahan tangan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sembuhkanlah dia. Biar melalui semua sakit penyakit ini, kelak dia lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara lain yang juga lemah tubuh, ada yang tidak bisa tidur, ada yang baru selesai operasi, ada sakit lainnya, ada yang stres berat. Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu kepada setiap saudara-saudara yang lemah tubuh dan sembuhkan sakit penyakit mereka, ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk para senior kami, ya Tuhan. Engkau memberkati Om Paul Wardana agar dia tetap sehat, kuat, dan bersemangat, bersukacita dalam mengkoordinir pelayanan Evergreen. Kami terus doakan Tante Lena yang kakinya lemah, yang ada gejala Alzheimer. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkanlah anugerah-Mu yang baru setiap hari bagi dia. Berkati juga Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene. Tambahkan sukacita dari Tuhan, tambahkan damai sejahtera sorgawi ya Tuhan. Kami doakan Tante Janet dan Om Andi, berikanlah kesehatan khususnya kelemahan tubuh Om Andi. Berkati Om Budi Pualamsah agar kakinya tetap sehat dan kuat, dan dia rindu setiap minggu boleh beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan memberkati juga Ko Chun Hong dan Ci Eti, berikan kesehatan, berikan sukacita menemani cucu, dan diberi kekuatan untuk mengikuti ibadah di gereja Tuhan setiap hari Minggu. Juga semua senior-senior lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, sertailah mereka, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, berkatilah anak, mantu, cucu mereka satu persatu, sehingga semua takut akan Tuhan, hidup hormat orang tua, dan tahu memelihara orang tua, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan memberikan kekompakan, kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan menolong supaya seluruh jemaat Tuhan boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Hidup bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ulang tahun gereja sudah berlangsung dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan persiapan IGNC Thanksgiving Tour dan juga pelayanan di bulan Desember, khususnya persiapan KKR dan ibadah terang lilin, ibadah Natal, ibadah tutup tahun. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau berjanji, Engkau akan terus memberkati dan menggenapinya. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, Engkau memberkati program vaksinasi nasional, berkati ada kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan. Berkatilah Amerika, juga ada kebangunan rohani dan kebangunan moral, khususnya para liberal, mereka boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami doakan Indonesia, negara kami yang tercinta. Tuhan juga berikan kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan semua program-program yang dijalankan boleh mendatangkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ya Tuhan. Berkati juga pemulihan COVID-19, vaksinasi nasional, dan semua aspek sendi-sendi kehidupan di Indonesia boleh kembali lagi berjalan seperti normal ya Tuhan. Berkati keluarga Handai Tolan dan famili kami di sana, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka satu persatu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang belum mengenal Tuhan biarlah dengan cara dan waktu Tuhan
mereka boleh mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka boleh setia beribadah kepada Tuhan dan hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi ini dengan berbagai macam cara, entahkah lewat media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, acara pekabaran Injil lewat gereja, lewat pribadi, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat misioneri, dan cara apapun satu persatu ya Tuhan Engkau memberkati. Supaya lebih banyak orang boleh mendengarkan Injil keselamatan di dalam Tuhan, dan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan, berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti acara ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jendela surga. Berkatilah anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan, yang secara diam-diam berbisik-bisik dan berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu, ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita tetap ada ibadah secara live di gereja pukul 11 pagi. Bila saudara diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan dari Tuhan, mari datanglah kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi bagi saudara yang sakit, yang kurang sehat, yang tidak ada kesempatan untuk hadir di ibadah pagi, saudara bisa mengikuti ibadah Minggu sore pukul 6. Tapi kalau YouTube lancar, saudara sudah bisa menyaksikannya pukul 5 atau sebelumnya. Lihat pengumuman di WhatsApp saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.